Belajar atau menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim laki-laki maupun perempuan. Mulai dari semenjak buayan ibunda kita sampai masuk ke liang lahat. Ilmu itu adalah cahaya bagi pemiliknya. Ilmu itu adalah penjaga untuk pemiliknya. Dan ilmu itu adalah petunjuk jalan bagi pemiliknya. Bila ingin sukses di dunia, harus dengan ilmu. Ingin sukses di akhirat, harus dengan ilmu. Dan bila ingin kedua-duanya, harus dengan ilmu. Dengan ilmu, hidup kita bisa menjadi lebih mudah. Semudah memandang wajahmu dengan bantuan sinar mentari di pagi hari yang terlihat jelas. Namun sebaliknya, bila hidup tanpa ilmu, menjadi lebih sulit, sesulit memandang wajahmu di kegelapan malam dan tidak akan jelas terlihat karena gelap gulita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, al-ilmu nurun wal jahlu zolamun. Ilmu itu adalah cahaya dan kebodohan itu adalah kegelapan. Dengan ilmu kita dapat membedakan antara yang hak dan yang batil. Dengan ilmu kita dapat banyak berbuat amal kebajikan. Dan dengan ilmu pula Allah angkat derajat kita dengan kemuliaan di atas penghuni langit dan bumi. Ilmu itu mustahil akan kita dapatkan hanya dengan mengucapkan sim salabim ada kadabra. Namun ilmu itu bisa kita dapatkan melalui proses belajar. Belajarnya pun tidak akan sempurna bila tidak ada yang mengajari kita. Siapakah dia? Dialah guru-guru kita, sesosok pahlawan yang tanpa tanda jasa di pundaknya. Guru yang memberikan kita pendidikan dan pemahaman yang sempurna, hingga kita menjadi mengerti dan mengetahui. Gurulah yang menjadi jembatan atau penghubung wahyu ilahi dari para nabi, sehingga guru sering disebut pewaris para nabi. Maka kita sebagai siswa atau santri harus mengikuti dan mentaati, harus menghormati dan melayani mereka, demi meraih kebahagiaan yang hakiki setelah mendapatkan ilmu yang diberkahi. Saudaraku yang dicintai Allah, hebatnya kita, suksesnya kita, canggihnya kita bukan karena siapa-siapa, melainkan karena ada jasa guru-guru yang mengajari kita. Ada keberkahan guru yang membimbing kita. Ada doa-doa guru yang membina kita. Dan ada ikhtiar guru yang mendidik kita. Gurulah yang telah mendidik kita dengan cinta dan perhatian, dengan kesabaran dan pengorbanan, baik waktu, tenaga maupun pemikiran. Tentulah semuanya itu mereka tunaikan penuh dengan tanggung jawab dan keikhlasan. Pantaslah kita sebagai siswa atau santri harus berbuat baik dengan memuliakan dan menyenangkan hati mereka. Kenapa hal ini harus dilakukan? Karena sebab mereka kita bisa mengenal Tuhan yang Maha Esa.
Sebab mereka kita bisa membaca dan menulis, dan sebab mereka pula Allah angkat derajat kita dengan beberapa derajat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah akan mengangkat atau meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu. Walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan dengan beberapa derajat. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Saudaraku yang dimuliakan Allah, Imam Ghazali pernah berkata, siapa saja yang memilih pekerjaan menjadi seorang guru atau pengajar, berarti ia telah memilih pekerjaan yang sangat mulia. Mulia karena mendapatkan pahala berlipat ganda. Mulia karena dicintai seluruh makhluk-makhluknya. Mulia karena balasannya berupa surga. Dan mulia bukan karena gajinya luar biasa, tetapi karena menjalankan perintah Tuhan yang Maha Esa. Ballighu anni walau ayah. Sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat. Dan kita telah mengetahui bersama bahwa guru itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Bekerja di atas jam rata-rata. Lelahnya luar biasa. Bebannya bisa dirasa, perjuangannya jiwa dan raga. Waktunya kadang tidak tersisa, tugasnya berlipat ganda. Bila salah diunjuk rasa, ada prestasi sering dilupa. Keyakinannya membawa bahagia sejahtera, karena bekerja untuk Allah semata. Namun, tidak jarang kita melihat mereka berseragam yang necis, walaupun kenyataannya isi dompetnya tipis. Kadang mereka menggendong tas yang berlapis-lapis, padahal makannya nasi dan buncis. Kadang mereka terlihat berjalan dengan gaya atletis, padahal kenyataannya tenaga terkikis habis. Dan mereka mengajar dengan semangat yang optimis, padahal kenyataannya keadaan dapurnya kritis. Saudaraku yang dicintai Allah, sedih rasanya ketika kita membayangkan mereka berandai-andai dalam senyum yang manis. Wah, senang sekali rasanya jika kita memiliki penghasilan yang tinggi. Kendaraan pun merek Lamborghini. Rumah sudah bertingkat tinggi. Makan minum sudah siap tersaji. Kesejahteraan telah menanti. Pensiunan tinggal cap 3 jari. Uang pun tinggal gesek menari-nari. Dengan wajah tentunya berseri-seri, karena senang di dalam hati. Ya Allah, itu semua ternyata hanya mimpi. Saudaraku yang dimuliakan Allah, walaupun ternyata hanya mimpi, tetapi mereka tidak akan pernah menyurutkan niat dan tujuan yang pasti dalam mendidik dan membina anak-anak kami, agar kedepannya
menjadi anak-anak yang berbakti dan bermanfaat untuk seluruh negeri. Dan mereka meyakini bahwa semua pengabdian dan pengorbanan yang telah diberikan tidak akan pernah terkhianati dan tanpa arti. Sebab Allah, para malaikat, seluruh penghuni langit dan bumi, bahkan semut-semut yang ada di lubangnya, dan ikan-ikan yang ada di lautan, turut dan ikut memohonkan ampun dan mendoakan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi seorang guru. Guru adalah pembawa cahaya di dalam kegelapan. Guru adalah pembawa keceriaan di dalam kesedihan. Guru pembawa kesuksesan di dalam kegagalan. Dan guru pembawa petunjuk jalan di dalam kesesatan dan kesulitan. Maka untuk itu, marilah kita hormati guru-guru kita. Kita muliakan mereka. Tanpa mereka, mungkin kita tidak akan jadi apa-apa. Karena sebab jasa merekalah, karena sebab pengorbanan merekalah, hingga kita bisa menjadi seorang kiai, menjadi seorang dokter, menjadi seorang menteri, menjadi seorang insinyur, bahkan kita bisa menjadi orang nomor 1 di negeri ini. Saudaraku yang dicintai Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Laisal ghina ghina'ul aradi, walakinnal ghina ghina'un nafsi." Tidaklah dikatakan orang kaya yang banyak hartanya, tetapi yang dikatakan orang kaya yang kaya jiwanya. Insya Allah kita telah merasakan bahwa jiwa atau hati seorang guru sangatlah kaya dengan hiasan mutiara yang dibalut dengan kelembutan cinta dan perhatian yang mendalam. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa bila ada setitik saja dalam hati kita sifat marah, buruk sangka, sombong, atau sifat-sifat buruk yang lainnya terhadap guru-guru kita, maka Allah cabut keberkahan ilmu yang telah kita dapatkan, hingga ilmu tersebut tidak akan ada faedahnya. Ilmu tersebut tidak akan ada manfaatnya. Ilmu tersebut tidak akan ada jejaknya, seperti pohon yang tidak menghasilkan buah. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, untuk itu, marilah kita berlomba-lomba dalam kebaikan dan beramal soleh, wabil khusus kepada guru-guru kita. Mari kita muliakan mereka, kita hormati, kita taati, kita ta'zimi, kita berkhidmat kepadanya, agar ilmu-ilmu yang telah kita pahami dan kita dapatkan menjadi bermanfaat dan membawa keberkahan dalam kehidupan sehari-hari. Guruku, maafkanlah kami yang kurang maksimal berkhidmat, kurang perhatian, bahkan sifat-sifat buruk sangka kami lebih dominan daripada ucapan terima kasih kepadamu. Padahal engkau rela meninggalkan pekerjaan yang lebih besar gajinya daripada pekerjaan menjadi guru. Guruku, terima kasih kami ucapkan kepadamu yang telah mendidik kami penuh dengan cinta, melebihi cinta terhadap dirimu sendiri dan keluargamu. Walaupun terkadang kami tidak peduli, terkadang pula terbawa emosi, bahkan sampai melukai jiwa dan ragamu.
Namun, karena balutan cintamu dan kesungguhanmu dalam mendidik kami, akhirnya kami berhasil dalam meraih mimpi. Terima kasih guruku, Engkau telah mendidik kami penuh dengan kesabaran dan keikhlasan. Walaupun terkadang kami nyenye kepadamu, nyebelin, sok pinter, malas, suka ngeremon, jarang ngerjain tugas, sering terlambat datangnya, bahkan sampai bolos sekolah. Namun cinta dan kasih sayangmu tidak pernah luntur. Cinta dan perhatianmu tidak pernah pudar sedikit pun dalam mendidik kami. Saudaraku yang dicintai Allah, sudahkah kita menghormati guru-guru kita? Jika belum, marilah kita mulai dari sekarang. Marilah kita mulai dari saat ini dengan cara mengenang kebaikan dan keceriaan bersama mereka. Kemudian kita doakan untuk kebahagiaan mereka. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian ialah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Saudaraku yang dicintai Allah, untuk itu marilah kita berdoa, semoga kita sebagai siswa atau santri lebih bisa menghargai dan menghormati guru-guru kita, dan semoga guru-guru yang telah mengajari kita dimuliakan dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami karena telah berbuat salah kepada guru-guru kami. Janganlah Engkau siksa kami dengan mencabut keberkahan dan manfaat ilmu-ilmu yang telah kami dapatkan dari guru-guru kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami siswa atau santri yang menghargai dan menghormati jeripayah guru-guru kami, yang telah mendidik kami penuh dengan cinta, kasih dan sayang terhadap kami. Tetapi sebaliknya, kami malah berburuk sangka terhadap mereka. Ya Allah, ya Tuhan kami, murahkanlah rezeki guru-guru kami, panjangkanlah umurnya, dan jauhkanlah dari segala mara bahaya, dan berikanlah kebahagiaan dan kesuksesan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa guru kami yang telah mendahului kami, lipat gandakan kebaikannya, dan berikanlah tempat yang terbaik di sisimu, serta terimalah segala amal kebaikannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dicintai Allah, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan membawa berkah. Bila benar, yakinlah itu pasti datangnya dari Allah, dan bila salah itu adalah kekhilafan dan kebodohan kami pribadi. Nasrun minallah wa fathun qarib. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.